Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rosita Wijayanti, di channel ini. Di video kali ini, saya akan mengenalkan satu aplikasi yang berfungsi untuk mengedit gambar atau membuat gambar. Aplikasi itu adalah aplikasi Paint. Aplikasi Paint adalah aplikasi edit gambar atau aplikasi untuk membuat gambar bawaan dari Windows. Jadi, ketika kita menginstal sistem operasi Windows, maka otomatis aplikasi Paint juga akan ikut terinstall. Dengan menu yang sederhana, aplikasi Paint sangat mudah digunakan, terutama untuk anak-anak atau pemula yang ingin belajar menggambar atau mengedit gambar. Beberapa tools yang ada di aplikasi Paint antara lain, yang pertama ada Cut, sama seperti aplikasi lainnya. Cut berfungsi untuk memotong bagian gambar yang terpilih. Copy digunakan untuk mengcopy bagian gambar yang terpilih. Paste untuk menempelkan bagian gambar yang terpilih. Select untuk memilih area gambar. Contohnya seperti ini. Klik select. Kita bisa memilih satu area gambar yang ada di dalam kotak ini apabila dalam kertas ini sudah ada gambarnya. Nah, ketika terselect, kita bisa gunakan cut atau copy untuk dipindahkan ke tempat lain. Berikutnya ada crop. Crop ini digunakan untuk memotong bagian gambar. Jadi, ketika kita akan memilih gambar bagian tertentu saja, maka bisa digunakan crop. Nah, seperti itu. Resize untuk memperbesar atau mengecilkan gambar. Ini di sini ada settingannya. Lalu di sini ada pensil. Pensil digunakan untuk membuat gambar atau tulisan seperti pensil pada umumnya. Misalnya ini saya tulis Rosita, walaupun susah ya digunakan. Nah, seperti ini atau ini pensil digunakan untuk menulis. Berikutnya ada fill with color yang simbolnya digambarkan dengan gambar ember ini digunakan untuk mengubah background gambar atau untuk mewarnai gambar di dalam garis tertentu. Contohnya seperti ini. Kita ubah backgroundnya menjadi hitam. Atau seperti ini. Ada gambar. Lalu gambar ini kita ubah menjadi warna hitam. Ini fungsi fill with color. Simbolnya digambarkan dengan menggunakan ember dengan cat tumpah. Berikutnya ada simbol A di sini. Ini adalah simbol teks. Tool text digunakan untuk membuat tulisan di dalam kertas Paint. Contohnya seperti ini. Kita klik huruf A-nya. Lalu klik di dalam kertas Paint. Lalu kita tuliskan menggunakan keyboard. Misalnya Rosita Wijayanti. Nah, ini fungsi dari teks. Tulisan ini juga bisa diubah-ubah warnanya atau diubah ukurannya. Contohnya ini ada ukuran lebih kecil 20, maka tulisannya akan mengecil. Bisa juga dibikin tipis, dibikin tebal tulisannya,
atau dicetak miring, atau bisa menggunakan underline atau garis bawah. Jika ingin mengubah warnanya, kita tinggal klik di kotak-kotak warna di sebelah kanan ini. Misalnya jadi merah, maka tulisannya akan berganti menjadi merah. Itu tadi fungsi dari teks. Berikutnya ada eraser. Disimbolkan dengan gambar penghapus. Eraser berfungsi untuk menghapus. Contohnya ini, misalnya saya buat garis seperti ini. Saya buat garis lengkung. Lalu saya akan coba hapus dengan eraser. Kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya sama dengan penghapus biasa yang untuk menghapus tulisan menggunakan pensil di kertas, sama eraser atau penghapus di paint juga digunakan untuk menghapus gambar atau tulisan yang ada di lembar kerja atau kertas paint. Tool berikutnya adalah color picker. Color picker digunakan untuk memilih warna. Contohnya ini, saya punya dua gambar oval dan gambar apa ini? Persegi atau layang-layang. Persegi yang dimiringkan atau layang-layang, ya itulah. Saya klik color picker, lalu saya arahkan ke warna pink di sini. Maka di bagian ini akan berubah menjadi pink. Dan ketika saya membuat bangun berikutnya, maka akan berwarna pink. Ketika saya klik color picker lagi, lalu saya arahkan ke gambar yang warna merah, maka di bagian ini akan berubah menjadi warna merah. Dan ketika saya membuat gambar, maka akan berwarna merah. Jadi, color picker itu digunakan untuk memilih warna pada lembar kerja paint atau pada kertas paint. Jadi, ketika di situ ada warna merah, kita klikkan tepat di sini, maka akan berubah warna menjadi merah. Atau ketika ada warna pink, kita klik simbol color picker, lalu kita arahkan ke warna pink, maka akan berubah jadi pink. Atau warna pink akan terpilih untuk bisa digunakan untuk menggambar. Tool pen yang digambarkan dengan gambar kuas di sini ini bernama brushes. Brushes digunakan untuk menggambar yang fungsinya sama dengan kuas ketika menggambar di kertas biasa. Ketika kita klik panah brushes, di sini ada banyak pilihan untuk menggambar dengan menggunakan warna. Di sini ada brush atau kuas, ada kaligrafi brush atau pena kaligrafi, ada kaligrafi brush 2, ini lebih kecil atau lebih tipis. Di sini ada airbrush, cat semprot. Di sini ada oil brush atau cat minyak. Di sini ada crayon. Lalu marker atau apa ya, stabilo. Stabilo itu merek ya, spidol. Spidol yang tebal. Di sini ada natural pencil, berarti ada pensil warna, dan berikutnya ada watercolor brush atau kuas cat air. Nah, kita coba satu-satu dengan kuas. Nah, ketika kita gambar akan jadi seperti ini. Ini diklik.
lalu ditahan, lalu gunakan untuk menggambar, maka akan menghasilkan gambar atau warna atau garis sesuai dengan arah mouse yang kita arahkan. Berikutnya kita coba yang kaligrafi brushes. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini misalnya saya menulis Bismillah. Ini hanya contoh ya. Nah, ini hasil coretan ketika kita memilih kaligrafi brushes. Jadi ketika dibelokkan ada garis yang tipis, tapi ketika posisi lurus seperti ini, maka garisnya tebal. Kita coba bengkokkan seperti ini. Nah, di pas bengkokan ini ada garis yang ditipiskan karena biasanya untuk membuat kaligrafi itu garisnya ada yang tebal, ada yang tipis. Brushes berikutnya ada kaligrafi brushes 2. Kita lihat hasilnya. Ini ketika garis lurus. Ini ketika garis lengkung. Nah, seperti ini. Garisnya lebih tipis dari kuas yang pertama tadi. Lanjut, di brushes berikutnya ada airbrush. Ini disimbolkan dengan cat semprot karena hasilnya akan sama dengan ketika kita menggunakan cat semprot. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita semprotkan, ditahan, diklik lalu ditahan, dan kita arahkan warnanya sesuai dengan di mana kita akan mewarnai dengan cat semprot itu. Seperti ini hasilnya, terlihat beda ya dengan yang kuas brushes tadi dan dengan kaligrafi brushes. Jadi ini fungsinya sama seperti cat semprot. Brushes berikutnya ada oil brushes atau cat minyak. Nah, ini menjadi bulat seperti ini. Kita coba dengan warna merah ya. Nah, ini terlihat ya. Jadi seperti cat minyak. Cat minyak apabila dikuaskan akan menghasilkan bekas kuasan dan berwarna cerah atau mengkilap. Jadi ini hasil dari oil brushes di paint. Berikutnya ada crayon. Nah, ini sama dengan hasil dari ketika kita mewarnai dengan crayon. Jadi, kalau crayon satu kali kuasan biasanya memang belum tertutup sempurna seperti ini, tapi ketika berkali-kali baru tertutup sempurna seperti ini. Ini hasil dari brushes crayon.
Lalu berikutnya ada natural pencil atau pensil warna. Nah, ini sama efeknya dengan pensil warna. Biasanya pensil warna kan lebih kecil ya, dan bisa untuk menulis. Misalnya ini huruf R. Nah, row C. Nah, sama penggunaannya sama seperti yang lainnya. Jadi diklik, lalu ditahan, baru tarik garisnya sesuai dengan arah gambar atau tulisan yang ingin dihasilkan. Itu tadi hasil brushes dari natural pencil. Yang terakhir ada watercolor brush atau cat air. Nah, ini cat air agak mirip dengan cat minyak, tetapi ini warnanya seperti dicampur air. Jadi lebih tipis dan harus berkali-kali, sama seperti dengan cat air kan kita harus mewarnai atau mengoleskan kuas di atas gambarnya itu berkali-kali. Sama, ini hasilnya juga bisa atau tampil seperti hasil ketika kita menggunakan cat air di kertas. Tool berikutnya, di sini ada kotakan yang berisi bermacam-macam gambar atau garis. Ada garis lurus, ada garis lengkung, ada oval, ada persegi panjang, ada persegi panjang dengan sudut yang tumpul, lalu banyak lagi. Ini juga ketika dikebawahkan ada petir, ada bintang, ada awan, ada apa ini untuk text box ya. Kalau percakapan seperti di komik, ini bernama shape atau toolbox. Nah, berisi tentang atau berisi gambar-gambar yang dapat memudahkan kita untuk membuat suatu gambar yang kita inginkan. Misalnya ini oval atau lingkaran. Nah, ketika menggunakan shape atau memilih gambar yang ada di toolbox, maka bentuk lingkarannya akan lebih bagus daripada ketika kita menggambar lingkaran dengan menggunakan pensil seperti ini. Sama misalnya kita akan menggambar persegi panjang seperti ini. Ini akan lebih rapi daripada kita menggunakan misalnya brushes, menggunakan kuas. Nah, ini akan tidak lurus. Nah, jadi shapes atau toolbox ini mempermudah kita untuk membuat suatu gambar bentuk tertentu. Nah, berikutnya ini ada size garis yang dihasilkan. Dari garis yang paling tipis, contohnya kita pakai ini. Atau ini. Membuat garis dengan shapes. Nah, kita coba resize ya. Nah, ini nih. Maka ukurannya akan berganti-ganti sesuai dengan ketebalan garis yang kita pilih. Ini yang paling tebal 8px, lalu ada 5px, ada 3px, dan ada 1px. Jadi kita bisa memilih ketebalan garis yang kita hasilkan ketika membuat bentuk dengan shape. Contohnya ini lingkaran. Nah, ini garisnya nggak tebal ya. Coba kita resize. Nih, maka ukuran garisnya akan berubah. Lebih tipis, agak tebal, mulai lebih tebal lagi, paling tebal. Ini fungsi dari size, yaitu menebalkan garis luar gambar atau bentuk.
Yang terakhir ada color box. Color box itu berisi warna-warna yang bisa kita pilih untuk menggambar di paint. Ini semua warna ada ya. Yang tampil di sini adalah yang kita pilih. Jika tidak ada warna yang kita inginkan tapi belum tampil di sini, maka kita bisa memilih di edit color. Nah, di sini ada lebih banyak lagi gradasi warnanya. Contohnya ini dari putih ke pink, lalu semakin tua, semakin ke bawah merah tua sampai ke hitam. Begitu juga ketika biru. Di sini ada dari putih ke biru muda, lalu lebih tua lagi sampai ke bawah sampai ke hitam. Ketika kita pilih di sini dan ketebalannya di sini, ketika klik OK, maka akan muncul di sini warna hijau tadi yang kita pilih dari edit color. Nah, itulah tools-tools yang ada di Paint. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk video selanjutnya, insya Allah akan saya contohkan beberapa kreasi gambar menggunakan aplikasi Paint. Simak terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, boleh untuk mensupport channel saya. Semoga sekali lagi semoga video-video saya bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.